Main EVOS Reborn, Microblue yang tadi sudah mulai melakukan sebuah inisiasi, bahkan satu confirm elimination sudah di tangan dari seorang Microblue. Ya, betul. Dan juga split 3-1 udah dilakukan juga oleh player tim EVOS dan Microblue juga udah mulai terkena beberapa cicilan damage dengan counter yang dari tadi berarti dari tim Arcanevi memberikan balasan juga dengan men-take setengah HP dari seorang Microblue kali ini, Bro Sanskoy. Ya, Microblue bersama dengan pemain-pemain EVOS Reborn yang lain terus bergerak. Nampaknya EVOS Reborn menjadi tim yang paling aktif untuk sementara waktu terpantau karena mereka terus bergerak. Dari tim-tim yang lain juga belum kita lihat seperti apa pola permainannya karena mayoritas hanya berdiam diri di dalam compoundnya masing-masing. Mengingat ini baru match yang pertama, mereka masih saling mengintip saja kekuatan dari lawan-lawannya. Masih santai lah ya untuk game-game awal, mereka masih berusaha untuk membaca juga karena kan tim-tim mereka hadapi bukan hanya tim-tim dari PMPL, tim-tim pro yang mereka sering ketemu juga, banyak tim-tim dari komunitas yang udah mulai ada juga hadir di Grand Final kali ini, makanya harus banyak banget pasti evaluasi, banyak banget pertontonan juga. Nampaknya dari seorang Keymind menggunakan UMP-nya dan menggunakan AWM-nya mendapatkan beberapa headshot untuk men-take down satu player yang tepat berada di depan mereka. Yale untuk sementara waktu, tembakan demi tembakan, SKS digunakan, namun belum ada satu peluru yang masuk menuju ke arah pemain Bulls, tim nomor 8 yang masih ngacir dengan sebuah bagi saja. Betul-betul, masih bisa lolos, masih bisa meninggalkan posisinya dengan menggunakan bagi yang masih dia miliki juga. Dan saat ini nih, player-player masih berusaha untuk memadati juga area di bagian Gatka. Ada 3 tim terpantau menempati area scrapping compound di area bagian bawah dari Gatka. Terpantau untuk sementara waktu pemain-pemain dari tim Shaggy Boys. Ada pemain bernama Putau untuk saat ini. Shaggy Putau masih bergerak menggunakan M4 Glaciernya, tapi belum ada lagi-lagi tembakan yang dilakukan menuju ke area sebelah kiri. Harusnya ini di area-area ladang Gatka, tapi belum juga baku tembak terjadi padahal areanya terbuka. Ya betul, berarti untuk kirinya ada EVOS, kanannya ada tim Scarlet Gaming. Di tengah-tengahnya ada tim Shaggy yang mungkin mereka masih coba menahan aja, mereka coba mendefense aja karena mungkin masih jauh juga jaraknya. Kalau misalkan satu knockdown dari Scarlet Gaming, lihat mereka masih punya compound, mereka bisa melakukan revive dengan sangat mudah, tapi Bulls entah kenapa ada yang mati dengan Bull Zone, ada yang mati dengan Detector juga karena mungkin area yang benar-benar open tidak bisa mereka kontrol sehingga terbuka areanya dari serangan tim Onyx. Akhirnya ada fight yang terjadi, Onyx berhadapan dengan Bulls, satu knockdown kembali dialami oleh pemain-pemain Bulls sehingga menyisakan satu yang terakhir. Mystic untuk sementara waktu masih terus berjuang, dia berada di area dari Kup RB-nya. Akankah bisa ditangkap? Karena kalau kita lihat betul saja Mystic pun sudah tertangkap dan Bulls menjadi tim pertama yang dipulangkan menuju ke arah lobby. Wow, menit ke-18 baru ada satu tim yang dipulangkan langsung ke bagian lobby dan Jar Jar juga tadi cukup pintar. Dia menaik ke satu buah baginya menjadi di kursi penumpang untuk bisa membuka lagi vision lebih luas lagi. Tapi kita bisa lihat juga dari minicamnya ada pergerakan EVOS juga KF yang berusaha untuk mencari informasi lebih jauh juga tentang tim-tim yang tepat ada di depan mereka untuk saat ini. Dan pemain yang tadi sempat kita bahas, Linux, pemain yang berada di komunitas cukup lama akhirnya ditarik menuju professional scene, menuju ke area zone. Tadi dia bersama tim barunya yaitu GPX berhasil mendapatkan satu knockdown ke arah lawannya. Betul, dan bahkan knockdown juga didapatkan juga oleh seorang Shaggy. Dan itu mendapatkan headshot langsung, berusaha untuk mendapatkan confirm pasti poin damage untuk bisa mereka dapatkan kembali. Tapi Smith, wow, kalau misalkan kita bisa bilang posisinya dari Smith itu nampaknya sulit juga, tapi akhirnya bisa di-revive untuk bisa memperkuat lagi line up yang begitu prima dari tim Scarlet Gaming. Ini adalah line up terbaru yang dimiliki oleh Scarlet Gaming. Tanpa Ikyar, tanpa Zai, bisa dibilang melepas pemain-pemain berpengalaman dan kita belum tahu apakah yang datang ini juga memiliki pengalaman yang sebanding dengan Zai dan Ikyar atau justru pemain-pemain baru yang akan coba diorbitkan oleh Scarlet Gaming di scene kompetitif PUBG Mobile Indonesia. Untuk Papa dan Mama ya, Papa Lopus sama Mama Lopus untuk line up dari tim Scarlet Gaming. Tapi nampaknya RRQ juga udah mulai mengamuk, meledakkan beberapa vehicle dari tim EVOS yang ternyata menjadi gangguan pertama untuk tim RRQ. Dan sementara waktu di seorang Red Fest menutup holding posisinya di bagian satu buah vehicle, dan dari seorang KF nggak ke bagian kanan akan coba menabrak mungkin ke bagian pertahanan defensif dari tim Victim 365. Masih terpantau untuk sementara waktu, bahkan terlalu lama tidak adanya fight membuat fight terjadi di area blue zone. Onyx terlambat mereka untuk melakukan pergerakan karena RRQ juga membuat hal ini sulit untuk Scarlet Gaming. Ada knockdown yang dialami oleh pemain-pemain dari Scarlet Gaming. Bergerak bersama-sama pemain-pemain Onyx 3 menggunakan satu kendaraan dan satu lagi membuka jalur tadi di area depan dengan kendaraan yang berbeda. Mor turun dari kendaraannya mencoba untuk muter terlebih dahulu. Namun satu knockdown juga dialami oleh EVOS Reborn karena Red Face tidak berhasil bertahan di tempat tersebut. Rotasinya terjegal. Banyak pemain-pemain yang terjegal rotasinya karena terlalu lama tidak ada fight dan akhirnya inilah yang terjadi.
Wow, ini udah bener-bener chaos banget fight yang terjadi. Tiba-tiba dua tim dipulangkan langsung, bahkan dari seorang Mort juga memberikan gertakan lagi dengan mencari hit mark-nya ke bagian defensive dari tim victim 65. Kean di take down juga dan bahkan udah dikocar-kacirkan posisinya juga dari bagian high ground oleh tim RRQ kali ini. Tembakan terus diinisiasikan, tembakan terus dilakukan menuju ke arah pemain victim 365. Satu didapatkan kembali. Tapi tidak hanya victim 365 sebenarnya yang berada di tempat tersebut. Ada tim lain. Ada Onyx tadi di dekat dari RRQ. RRQ harus sadar bahwa tidak hanya victim 365 tapi Onyx yang menjadi lawan mereka selanjutnya. Wah, berarti harus bisa membagi split fokusnya dengan sangat baik untuk tim RRQ. Bahkan dari dalam satu buah compound dari BTR Crack telur mereka perlawanan dengan menggunakan AKM-nya. Ada beberapa tembakan ke bagian terluar dari bagian dalam tim Ion yang ternyata diganggu juga pergerakannya oleh tim Bigetron kali ini. Masih terus terlihat untuk sementara waktu granat dilemparkan dan berhasil untuk menumbangkan seorang Bagong. Kita maju ke area depan bersama dengan Kuyang, pemain dari Bigetron menuju ke pemain-pemain dari Ion. Fight terjadi, tembakan demi tembakan juga dilakukan. Tapi ternyata low HP-nya dan juga knockdown pemain tersebut dan Bigetron nampaknya berhasil dipulangkan satu persatu pemain-pemain mereka. Wow, berarti ini nggak line up yang lama, nggak line up yang baru. Pasti ketemu juga adik kakak antara Bigetron dan juga Ion. Dan dari tim victim CL bener YOLO banget movement-nya, ngepot baginya turun dan udah berasap dan akhirnya Proning bisa selamatkan, bisa selamat, masih bisa setup terlebih dahulu. Tapi di bagian belakang juga dari tim CL victim itu udah nggak aman. Ini bener area open banget Sanskoy. Sulit untuk CL bisa bertahan cukup lama karena granat juga sudah mulai menuju ke area bagi CL berada tadi. Dan kalau kita lihat untuk saat ini CL berada di area rumput yang botak, itu nggak ada rumput yang menutupi badan dari CL. Dia harus bergerak sedikit. Proning di sini betul saja ada rumput yang dia pilih, rumput yang cukup tinggi. Tapi zona semakin menyulitkan juga posisinya untuk seorang CL. Bahkan lihat play attack-nya dari seorang Jale masih berusaha untuk bisa selamat, berusaha untuk melakukan revive juga ke seorang Ezreal, dipegang bisa sukses. Tapi nampaknya ada Kiryu juga dihentikan langkahnya untuk puas di posisi yang ke-13. Bahkan udah mulai banyak banget tim-tim yang bertumbangan satu sama lain. Dari Gi juga sedang fight dengan tim Shaggy. Dryan ditumbangkan juga, bahkan Codinil Void di take down oleh seorang Rosemary. Cukup sulit untuk bertahan di area circle yang juga membuat permainan ini semakin sulit lagi. Blue Zone ikut campur dari fight yang terjadi, lapar, harus melakukan boosting terlebih dahulu. Dia sadar fight yang akan dia hadapi cukup masif, cukup banyak sehingga bergerak. Ada kendaraan yang masih bisa dimanfaatkan mungkin, tapi itu kendaraannya nyangkut. Entah bisa digunakan atau tidak, nampaknya sudah sulit dan dia harus berlari mungkin. Betul, apalagi kendaraan yang lainnya udah terbakar, Ya. nggak bisa dimaksimalkan sama sekali. Dan kalau misalkan dari seorang lapar benar-benar udah nggak punya vehicle sama sekali, ini sulit banget untuk mereka bisa masuk ke dalam zona yang selanjutnya. Apalagi udah mulai ada gatekeep dilakukan juga dari tim GPX dan Phoenix. Ada di satu buah atap di take down, tapi nampaknya masih terlalu jauh untuk bisa dipulangkan posisinya oleh seorang lapar. Dan K-Man tadi kalau kita lihat mendapatkan sebuah knockdown dengan AWM, sebuah senjata yang pastinya sangat berbahaya. Dengan adanya notif AWM digunakan oleh salah satu player, semuanya harus waspada. Helm harus dijaga dan kepala harus dijaga dengan prima. Wow, itu hampir. Wow. Hampir aja Nesya memulangkan juga player terakhir dari seorang Yale. Bahkan belum sempat di-end, tapi dipulangkan juga dengan Blue Zone yang begitu sakit saat ini. Dan bahkan dari seorang Flux berikan tembakan juga dengan menggunakan M4-nya, berusaha untuk lebih maju lagi masuk ke dalam zona. Tapi terlalu banyak banget halangan yang menjadi PR untuk tim BNW. Terus terpantau untuk sementara waktu. Flux bergerak, dia ada Maybe yang terpantau ada di sektor tersebut, tapi justru Flux lah yang tersungkur ke arah tanah. Terlalu sakit, tembakan demi tembakan yard data. Maybe mendapatkan confirm elimination tadi menuju ke arah satu pemain dari BNW. Sebuah permainan yang sangat baik ditujukan oleh Maybe. Ya betul, walaupun tinggal satu player lagi tapi tidak menurunkan tempo permainan dari seorang Maybe dengan tracking fire yang on point. Mendapatkan satu persatu korbannya lagi dari seorang Linux. Akan bergerak tapi dia memantau dulu ke sekitar. Kira-kira area mana yang nyaman untuk mereka bisa bergerak, untuk mereka bisa rotasi. Dan kali ini di seorang Linux men-scout terlebih dahulu sebelum nantinya mengambil keputusan untuk bergerak lebih maju lagi, masuk sedikit ke bagian play zone-nya. Untuk sementara waktu GPX menjadi tim yang paling nyaman karena mereka berada di sisi yang berbeda dari kepadatan pemain-pemain yang tersisa. GPX berada di bawah sendirian. Mereka maju juga paling dekat menuju ke area circle. Tapi hati-hati karena GPX udah nggak banyak pemain-pemain yang tersisa. Betul, dua player tersisa untuk tim GPX nampaknya yang masih bisa survive. Dan untungnya di bagian belakang mereka, backline itu udah kosong. Ya itu dia. Udah di-clear dengan sangat baik dan tinggal menjaga angle sebelah kanan, angle yang depannya juga. Dan sekarang nampaknya lihat 4 tim lagi tersisa yang masih berusaha untuk fight untuk bisa mendapatkan chicken dinner untuk game yang pertama. Dari seorang Zupin, Linetnya connect mendapatkan posisi seorang Mama Lopus. Tapi rekan dari Zupinli tadi tersungkur, bahkan dia pun ikut tersungkur ke arah tanah. Sulit sekali untuk bisa bertahan pemain-pemain dari BNW. Kita melihat
lihat mereka sudah mendapatkan 5 elimination, tapi 5 elimination tersebut ternyata sulit untuk bertambah karena tinggal satu yang masih bisa nembak. Berbeda dengan apa yang sedang dialami oleh Linix. Baik sekali Linix sudah meng-setup sebuah smoke terlebih dahulu agar dia bisa masuk perlahan menuju ke area circle. Wah betul, dan juga ini ketenangan akan coba dijaga nampaknya oleh seorang Maybe. Dia tenang aja, tinggal nunggu fight dari bagian terluarnya itu kelar dan bahkan dari BNW juga kelar. Perjalanan mereka untuk di pos yang ketiga dan tinggal top 2 lagi tersisa antara Geek dan juga GPX. Terus terpantau untuk sementara waktu GPX, dua pemainnya masih bahu-membahu untuk bisa mendapatkan satu winner chicken dinner yang mereka impi-impikan. Satu WWCD tersebut sudah didapatkan dengan sebuah tabrakan gotong royong yang dilakukan oleh dua pemain terakhir dari GPX, dan GPX mendapatkan winner chicken dinner.